Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Dahas. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjawab soal UTS otomasi sistem produksi. Soal yang pertama adalah satu, apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang dapat dalam melakukan otomasi? Di sini saya akan menjawab otomasi adalah teknologi penerapan mekanik, sistem kontrol dan teknologi informasi untuk mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia agar mendapat hasil yang efisien dan maksimal. Manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas, mengurangi beban waktu dan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Soal nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan gerbang logika dan ada berapa gerbang logika, dan jelaskan salah satunya. Jawaban saya adalah sebuah piranti dalam elektronika sebagai dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengelola input atau data masukan menjadi sebuah sinyal output atau data keluaran agar nantinya dapat diolah lagi dalam proses berikutnya. Terdapat 7 jenis gerbang logika, yaitu salah satunya gerbang AND. Gerbang AND merupakan jenis gerbang logika dasar yang memiliki dua variabel, input dan menghasilkan satu output. Soal nomor 3 adalah uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Jawaban saya adalah secara singkat, Programmable Logic Controller atau disingkat dengan PLC ini merupakan sebuah peralatan elektronik yang diprogram agar bisa mengontrol atau mengoperasikan suatu mesin. Dengan cara kerja yang pertama, PLC akan menerima sinyal masukan yang akan disimpan ke dalam memori. Kedua, PLC melakukan instruksi logika untuk menjalankan fungsinya. Yang ketiga, sinyal masukan atau input yang diterimanya akan diproses sehingga menghasilkan keadaan keluaran atau output yang menyesuaikan dengan keinginan pemakaian. Soal nomor 4 adalah peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri. Jawaban saya adalah yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU mempunyai fungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian pada PLC dan menjalankan program yang simpan di dalam memori. Kedua, yaitu memori. Memori pada PLC mempunyai fungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi hasil perhitungan dapat disimpan di dalamnya. Yang ketiga yaitu input dan output. Input dan output menjadi sebuah modul yang penting pada PLC. Alasannya karena PLC berfungsi untuk memproses atau mengoperasikan sebuah mesin. Soal nomor 5 adalah apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi tersebut. 1. Topologi point to point. Kelebihannya mudah menghubungkan antar komputer, membutuhkan kabel yang pendek. Kekurangannya seluruh jaringan akan mati bila kabel utama terputus. Sulit mencari dan memperbaiki kerusakan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. 2. Topologi bus. Kelebihannya penambahan workstation baru mudah dan tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangannya, jika terjadi gangguan di kabel pusat, maka seluruh workstation akan terkena dampaknya. 3. Topologi stall. Kelebihannya mudah dalam menambahkan node baru. Kekurangannya adalah kontrol terpusat. Topologi ring atau circular.
Kelebihannya lebih hemat kabel dan tidak terjadi tabrakan saat pengiriman data karena hanya satu node yang dapat mengirimkan data dalam satu waktu. Kekurangannya, jika satu titik mengalami gangguan, maka komunikasi data akan terganggu. Nomor 5. Topologi mesh. Kelebihannya itu keamanan yang dapat dikatakan baik, besar, bandwidth yang cukup lebar. Tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data dan pengiriman, dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangannya, biaya pemasangan yang besar, biaya cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. 6. Topologi true. Kelebihannya terbentuk suatu kelompok node yang dapat digunakan setiap saat. Kekurangannya, jika node tertinggi tidak dapat berfungsi, maka akan berpengaruh terhadap kelompok lain yang ada di bawahnya. 7. Topologi hybrid. Kelebihannya memiliki kecepatan transfer, tidak mengganggu pada kinerja keseluruhan, memiliki kinerja yang dapat diandalkan, dapat dikembangkan dan mudah, fleksibel. Kekurangannya, pengelolaan yang rumit, harus teliti dan biaya lebih mahal. 8. Topologi daisy chain. Kelebihan pemasangannya, pemeliharaannya mudah. Kekurangannya jika node di tengah mengalami masalah, maka akan berdampak pada seluruh jaringan, termasuk ketika menambahkan node di tengahnya. Jaringan akan mati untuk sementara. Sekian dari jawaban saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.